Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah. Marilah kita buka belajar kita hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, Ustaz berharap walaupun untuk sementara ini kalian harus belajar di rumah, semoga selalu semangat seperti sedang belajar di sekolah. Hari ini kita akan belajar tentang bagaimana menjaga dan memelihara alam. Sebentar lagi kita akan belajar dengan Ustazah Faiz. Kalian kangen kan dengan Ustazah Faiz? Kalian tadi sudah berdoa dengan Ustaz Parlan ya? Sekarang kalian belajar dengan Ustazah Faiz ya. Kita akan belajar tentang bagaimana caranya kita menjaga dan memelihara alam. Kenapa ya alam harus kita jaga dan kita pelihara? Allah menciptakan alam untuk kita agar bumi ini menjadi indah dan kita bisa menikmatinya. Gunung, pohon, batu, sungai, tumbuhan, dan hewan agar kita bisa mengambil manfaat darinya. Pohon dan batu, kita bisa gunakan itu untuk membangun rumah. Kemudian air. Kita bisa gunakan air itu untuk cuci, mandi, masak, dan lain-lain. Kita bisa menikmatinya. Allah juga memerintahkan kita untuk menjaga dan memeliharanya. Jaga alam, maka alam akan menimbulkan dampak yang buruk bagi kita, seperti bencana alam dan kerusakan. Kita membuang sampah sembarangan, maka akan menyebabkan banjir. Kalau kita menebang pohon sembarangan, maka akan menyebabkan gunung yang longsor. Kita tidak boleh merusak alam, kita juga tidak boleh berlebihan dalam menggunakannya. Contohnya ketika kita menggunakan air, kita tidak boleh berlebihan apalagi sampai membuang-buangnya. Berlebihan itu termasuk temannya setan. Kalau kita menjaga alam, maka alam akan memberikan dampak yang baik bagi kita. Cara kita menjaga alam, selanjutnya teman-teman akan belajar dengan Ustadz Agus ya. Tadi adik-adik sudah belajar bersama Ustazah Faiz tentang bahan-bahan atau benda-benda yang ada di alam sekitar kita. Ada tumbuhan, ada hewan, ada batu, ada benda hidup dan atau benda mati. Seperti itu ya. Dan bagaimana apabila kita tidak menjaganya? Ada beberapa dampaknya katanya Ustazah Faiz tadi. Ada yang terjadi banjir, terjadi longsor jika kita tidak menjaganya. Sekarang adik-adik belajar bersama Ustadz Agus tentang bagaimana cara-cara atau langkah-langkah menjaga lingkungan alam sekitar kita. Bagaimana menjaganya, bagaimana merawatnya, seperti itu ya. Cara yang pertama untuk menjaga alam sekitar kita menjadi indah, subur, dan bagus dilihat mata dan sebagainya adalah dengan menjaga kebersihan. Apa itu bersih? Bersih itu indah, bersih itu baik, bersih itu suci, bersih itu enak dipandang mata dan sebagainya. Banyak pengertian-pengertian bersih. Itu. Bagaimana kita caranya menjaga kebersihan? Dengan membuang sampah pada tempatnya. Ketika kita makan jajan atau kue-kue, pasti setelah itu ada sampahnya. Hendaknya kita membuang sampah itu di tempatnya. Atau ketika kita berjalan di jalan atau dimanapun kita melihat sampah, kita ambil sampah itu, kita cari di mana ada tempat sampah, kita buang sampah itu di tempatnya. Seperti itu. Karena di dalam Islam pun menganjurkan untuk menjaga kebersihan sesuai dalil yang telah disabdakan oleh Rasulullah SAW, an-nadzafatu minal iman. Kebersihan itu adalah sebagian dari iman, atau yang berbunyi juga at-tahuru syatrul iman. Kebersihan itu adalah syarat dari iman. Seperti itu. Apabila kita iman atau Islam, maka kita harus menjaga kebersihan. Cara menjaga dan melestarikan alam sekitar kita yang kedua adalah dengan menanam pohon.
atau bunga atau buah-buahan atau tanaman-tanaman yang lainnya. Karena setiap pohon atau tanaman mempunyai manfaat tersendiri. Seperti kita menanam pohon yang besar tinggi, meskipun kita tidak bisa mengambil buahnya, tapi pasti ada manfaat yang lainnya. Seperti yang sudah dijelaskan oleh suatu riwayat, yaitu jika ada seseorang yang menanam pohon, dan di situ kita bisa mendapatkan manfaat yang tidak terduga. Seperti apa itu? Kita akan mendapatkan pahala yang tidak disangka-sangka dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita dengan menanam pohon itu, kita tanpa sengaja adalah menyediakan makanan atau tempat tinggal bagi makhluk-makhluk yang lain, seperti burung mencari makan di situ, atau malah burung itu akan bersarang atau membuat tempat tinggal di pohon itu. Dan juga seperti atau ada seseorang yang lagi kepanasan, habis dari perjalanan jauh kepanasan, mampir di situ, bernaung di situ dan menikmati alam di situ, kesejukannya dinikmati, maka kita akan mendapatkan sedekah, mendapatkan pahala seperti sedekah, maksudnya seperti itu. Dan juga pahala yang tidak disangka-sangka, meskipun kita di rumah cuma diam saja atau tidak melakukan sesuatu gitu, tapi kita mendapatkan pahala dengan adanya pohon tadi. Jangan lupa ya, kita ini di sini kata Allah dalam Al-Quran, kita ini adalah pemimpin. Bagaimana pemimpin itu tugasnya menjaga bumi. Kita ini pemimpin bumi ini, menjaga bumi ini. Bagaimana kita caranya untuk merawat bumi ini, seperti itu. Maka kita harus menjaga alam sekitar, ya, harus memperindahnya, karena Allah itu indah, maha indah. Allahul Jamil wa yuhibbul jamal. Allah itu maha indah dan juga suka pada yang indah-indah. Allah itu menyukai orang-orang yang bersih, ya. Maka kita harus menjaga kebersihan, menjaga alam, menjaga alam sekitar kita, merawatnya dan sebagainya, supaya alam di sekitar kita akan berdampak baik kepada kita dan juga kepada orang lain. Teman-teman, di sini sedang hujan. Teman-teman masih ingat tidak pembahasan kita kemarin tentang terbentuknya pelangi, di mana pelangi akan muncul ketika hujan reda dan ada matahari yang menimbulkan 7 warna, yakni merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu, yang disingkat Magiku Hibinium. Ngomong-ngomong, teman-teman sudah menyimakkan pembahasan yang dijelaskan oleh Ustaz Faiz mengenai dampak atau akibat jika kita tidak menjaga lingkungan. Begitu juga dengan langkah-langkah bagaimana untuk menjaga lingkungan yang sudah dijelaskan oleh Ustaz Agus. Hujannya sudah mulai reda teman-teman. Masih ingat kan bagaimana bunyi doa ketika hujan reda? Yuk baca bersama-sama. Mutirna bifadlillahi wa rahmatih, yang artinya kami diberi hujan dengan karunia dan kasih sayang Allah. Baik teman-teman, terima kasih sudah menonton video kami hari ini. Semoga teman-teman tetap senantiasa semangat meskipun harus belajar dari rumah masing-masing. Sebelum kita tutup, yuk sama-sama baca hamdalah Alhamdulillahirrabbilalamin dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sudah akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.